Halo, perkenalkan nama saya Jevanda Fitra Haidar dari kelas AB42XX. Saya di sini akan menjelaskan tentang tata kelola perusahaan. Ruang lingkup teori tata kelola. Ada 4 elemen tentang definisi ini yang layak untuk dibahas lebih lanjut. Pertama, kita harus menjelaskan apa yang kita maksud dengan aturan. Aturan yang tertanam dalam sistem tata kelola dapat membentang dari formal ke informal. Prosedur pengambilan keputusan umumnya menemukan ekspresi dalam beberapa bentuk kelembagaan dan dapat relatif stabil dari waktu ke waktu meskipun tidak selalu tidak berubah. Konsep kolektif adalah elemen kedua dalam definisi yang perlu dipikirkan. Keputusan kolektif agak jelas, adalah keputusan yang diambil oleh sekumpulan individu. Namun yang terpenting, meskipun kita biasa dapat mengekspresikan preferensi kita melalui berbagai mekanisme, melalui proses pengambilan putusan yang disepakati, hasil dari proses tersebut kemudian diberlakukan. Ketiga, kita harus memikirkan apa yang kita maksud dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat menjadi strategis tetapi juga dapat dimuat dalam praktik implementasi setiap hari dari suatu sistem atau organisasi. Memutuskan sesuatu secara kolektif membutuhkan aturan tentang siapa yang dapat memutuskan apa dan bagaimana pembuat keputusan harus bertanggung jawab. Kerangka tata kelola dapat berfokus pada pengambilan keputusan kolektif dalam sistem kemasyarakatan atau proses internal dalam organisasi. Elemen terakhir dalam definisi tentang tata kelola yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut adalah gagasan bahwa tata kelola tidak ada sistem kendali formal yang dapat mendikte hubungan dan hasil. Atau dengan kata lain, pemerintahan adalah dunia di mana tidak ada yang berkuasa. Pemerintahan monokratis mengatur oleh satu orang adalah kebalikan dari pemerintahan, yaitu tentang pemerintahan kolektif. Prinsip tata kelola. Tata kelola perusahaan harus menerapkan asas-asas GCG. Setiap perusahaan baik kecil maupun besar, baru maupun lama, harus selalu menerapkan asas-asas GCG yang biasa dikenal dengan tarif, yaitu transparency, accountability, responsibility, independensi, fairness. Konsep tarif ini mampu membuat perusahaan mengelola perusahaan dengan baik dan optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Permen BUMN 1 tahun 2011 terdapat prinsip penerapan tata kelola sebagai berikut: transparan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran. Membuat tata kelola bekerja. 5 jalinan benang teori, yaitu teori manajemen jaringan, teori delegasi, teori interpretasi sosial, sekolah rasionalitas terbatas, teori kelembagaan budaya. Sifat kegagalan tata kelola. Kegagalan tata kelola dapat terjadi karena berbagai alasan. Seperti yang dikomentari Sorensen dan Torfing, tata kelola jaringan bergantung pada proses sosial dan politik yang genting dan terjadi dalam konteks politik dan ekonomi yang tidak terkendali. Ciri-ciri tata kelola yang membuatnya sangat rentan terhadap kegagalan termasuk biaya transaksi yang tinggi dalam mengembangkan kemitraan dan kegagalan jaringan. Ketidaksesuaian antara cakrawala waktu atau spasial dari berbagai pelaku dan kelemahan atau kurangnya kapasitas bagi mereka yang bertanggung jawab atas tugas meta governance menyediakan kemudi ke sistem. Struktur dan institusi tata kelola global. Konsepsi tata kelola ini memiliki setidaknya 3 implikasi bagi pemahaman kita tentang HI. Pertama, pemerintahan tidak setara dengan pemerintah atau lembaga formal. Kedua, tata kelola adalah variabel. Anarki yang memberikan hak residual di negara hanyalah salah satu bentuk pemerintahan internasional. Hierarki adalah bentuk kedua dan terdapat tipe campuran diantaranya. Lokasi struktur pemerintahan pada kontinum anarki hierarki adalah fungsi dari 3 variabel: skala ekonomi, biaya oportunisme, dan biaya pemerintahan atau agensi yang diharap. Memahami hubungan kekuasaan, yaitu kekuasaan negara melalui pemerintahan global, keadilan arsitektur tata kelola global, hegemoni
neoliberalisme. Tata kelola dalam studi hukum sosial. Kajian sosiohukum berkembang dari tradisi penelitian empiris yang dilakukan oleh para antropolog dan sosiolog yang mempertanyakan hubungan antara hukum sebagaimana dipahami dalam disiplin hukum dan proses sosial yang lebih luas. Hukum secara luas dianggap diwakili dan diajarkan sebagai upaya sadar oleh masyarakat untuk menjadi rasional dan adil, tertib dan adil, dan benteng melawan anarki. Apa hukum itu? Hukum tampaknya menjadi alat untuk modernisasi di negara-negara dunia ketiga dan untuk menciptakan keadilan sosial di dunia pertama. Selama tahun 1970-an, pandangan yang lebih hati-hati dan terbatas muncul, dan sejumlah studi menunjukkan batasan kapasitas hukum untuk mengubah kehidupan sosial. Sering dengan meningkatnya bukti bahwa hukum yang diberlakukan tidak selalu bertindak sebagai instrumen perubahan sosial, adalah penelitian rinci tentang penciptaan hukum adat yang konstan, sebuah proses di mana kelompok bawahan tidak pasif atau tidak berdaya. Teori ekonomi tentang corporate governance. Tata kelola perusahaan dari perspektif ini mencerminkan tantangan untuk menjadikan pemegang saham sebagai bos lagi dalam konteks persaingan kepentingan dan ketidakpastian. Seperti yang dikatakan Hart, masalah tata kelola perusahaan muncul dalam sebuah organisasi setiap kali ada dua kondisi. Pertama adalah masalah agensi atau konflik kepentingan yang melibatkan anggota organisasi ini, mungkin pemilik, manajer, pekerja, atau konsumen. Kedua, biaya transaksi sedemikian rupa sehingga masalah keagenan ini tidak dapat ditangani melalui kontrak. Kurangnya kepastian berarti kontrak tidak dapat ditentukan dengan mudah. Jadi pengaturan tata kelola lebih kompleks akan muncul untuk menjelaskan bagaimana perusahaan dengan kepemilikan dan kendali terpisah dapat mendekati perusahaan skala kecil yang dicintai oleh teori klasik. Teori dominan yang mendorong pemikiran ekonomi tata kelola perusahaan berada di bawah dua judul, teori prinsipikal agensi dan teori biaya transaksi. Komparasi sistem-sistem governance. Munculnya bentuk komparatif dari sistem pemerintahan telah menyebabkan munculnya penjelasan yang bersaing untuk keberadaan mereka. Penjelasan yang bersaing ini berpusat pada faktor hukum dan politik yang telah dikaitkan dengan pengaturan tata kelola yang berbeda, yaitu ada penjelasan hukum, penjelasan politik, perspektif sejarah, konvergensi. Lingkungan hidup di tata kelola. Dalam konteks ini, tata kelola lingkungan global dipahami secara longgar, sebagai yang berfokus pada regulasi lingkungan dan aktor yang berdampak pada mereka. Oleh karena itu, fitur yang diperlukan dari tata kelola lingkungan global adalah tidak adanya otoritas tunggal untuk mengarahkan masalah lingkungan. Sarjana kebijakan lingkungan umumnya beralih ke konsep rezim internasional sebagai dasar tata kelola lingkungan. Mereka mengacu pada beragam rezim yang berbeda yang terdiri dari perjanjian dan perjanjian internasional, organisasi antar pemerintah, norma dan prinsip yang mengikat dan tidak mengikat, lembaga pemerintah nasional dan lokal yang relevan, dan lembaga non-pemerintah dan swasta terkait yang menetapkan dan menerapkan kebijakan di berbagai bidang isu seperti perubahan iklim, polusi minyak laut, dan terancam punah perlindungan spesies.